Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa mimbar agama Islam dimanapun anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa mimbar agama Islam dimanapun anda berada, topik yang kita bahas sangat menarik sekali pada episode kita kali ini, yaitu ketika Nabi SAW terlupa di dalam solat. Kita yakin bahwa setiap kita umat Islam yang menegakkan solat 5 waktu pastilah pernah lupa bilangan rakaat, ayat yang dibaca dan lain sebagainya. Insya Allah apa-apa yang kita lakukan ketika kita lupa dan ketika Nabi Muhammad SAW lupa, insya Allah akan dikupas tuntas oleh Al-Ustaz Mukhlis Mukhtar SHI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Biasa mengajar. Mengajar Ustaz ya. Mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan keafiatan. Insyaallah, amin, amin. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa mimbar agama Islam dimanapun anda berada, alangkah baiknya mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari'ah kita, yakni Ustazah Nur Jannah. Beliau insya Allah akan membacakan Quran surah Al-A'la dari ayat 1 sampai dengan 7. Kepada Ustazah Nur Jannah kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى.
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qari'ah kita ini alhamdulillah mengharumkan nama Sumatera Utara karena pada ajang musabaqah tilawatil Quran yang baru-baru ini tingkat Sumatera Utara di Tapanuli Selatan tahun 2024, alhamdulillah beliau menjuarai juara 2 pada ajang musabaqah tilawatil Quran cabang Mujawaz Remaji Putri. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua dan semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, topik yang kita bahas ketika Nabi SAW terlupa di dalam solat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mukhlis Mukhtar SHI. Namun kita akan lanjutkan acara ini setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Topik pembahasan kita ketika Nabi SAW terlupa di dalam solat. Apa yang dilakukan Nabi menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mukhlis Mukhtar SHI. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, kita membahas di Mimbar Agama Islam kali ini membahas tentang ketika Nabi SAW terlupa di dalam solatnya. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus shalihat. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sempatkan untuk memuji Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang indah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah menjadi sebuah kado terindah yang dititipkan dan diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Alhamdulillah, pada kajian kita kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul ketika Nabi SAW terlupa di dalam solatnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah telah menetapkan bahwa Rasulullah itu adalah qudwah. Rasulullah adalah uswah. Dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka apapun yang menjadi perbuatan Rasul, perkataan Nabi SAW itu kemudian akan menjadi ikutan dan contoh kita, terutama dalam hal-hal praktek ibadah. Namun sepanjang kehidupan Nabi SAW, seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasul SAW, maka ada beberapa peristiwa terjadi kelupaan pada diri Rasul SAW, wabil khusus yang berkaitan dengan ibadah solat. Maka sebelum kita mengkaji apa-apa saja bentuk keterlupaan Rasul SAW itu, ada baiknya kemudian kita
melihat sejenak bagaimana diskusi para ulama berkaitan dengan keterlupaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah kelupaan Nabi ini akan mengganggu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menyebut bahwa keterlupaan yang terjadi pada diri Rasulullah itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan para ulama menyebut itu adalah sifat jaiz bagi Nabi. Yes. Bahwa Rasulullah memiliki sifat wajib, Rasulullah memiliki sifat mustahil, tapi Rasulullah juga memiliki sifat jaiz. Yang dimaksud dengan jaiz itu adalah fi'lu kulli mumkin, bahwa Nabi bisa saja melakukan segala sesuatu yang sifatnya yang mungkin terjadi. Dan ini yang kita kenal dengan sifat al-jibiliyat itu. Sifat jibiliyat itu adalah sifat kemanusiaan yang memang kita bawa dari sejak fitrah. Kita bawa dari sejak lahir, dan itu kemudian terus kita alami sepanjang kehidupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di permukaan bumi ini. Nah, oleh karenanya, maka para ulama kemudian mengkaji keterlupaan Rasul SAW itu ada beberapa hal, ada beberapa hikmah. Ya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama, termasuk yang menjelaskan ini adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyebut bahwa keterlupaan itu ketika Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, setelah Nabi menyampaikan seluruhnya tuntas, barulah kemudian terjadi keterlupaan-keterlupaan itu. Baru kemudian keterlupaan ini sifatnya tidak permanen, bahwa Nabi SAW tidak berkelanjutan dalam keterlupaan itu. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa Nabi tatkala dia terlupa, maka dalam waktu yang dekat Nabi SAW mengingat kembali apa yang menjadi keterlupaannya itu. Dan ingatnya Rasulullah itu, kata ulama, bisa dia mengingat sendiri atau diingatkan oleh selainnya. Dalam hal ini adalah para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW. Baru kemudian yang keempat, bahwa Nabi SAW terlupa dalam sesuatu itu, dan ini adalah cara Allah Ta'ala mengangkat ingatan dari hati Rasulullah dalam hal-hal yang bersifat khusus, terutama dalam ayat-ayat yang dinasakh. Di dalam Al-Quran itu Allah katakan bahwa ada kami nasakh atau kami hapuskan hukum-hukum satu ayat, dan inilah yang diangkat oleh Allah Ta'ala dari hati Nabi, sehingga kemudian keterlupaan itu menjadi sebab hadirnya syariat-syariat. Nah, maka ulama berkesimpulan, lupanya Rasulullah itu adalah lupa yang li'ajli tasyri'. Li'ajli tasyri' itu maksudnya, jika tidak terjadi keterlupaan ini kepada diri Nabi, maka tidak terbentuklah syariat, maka tidak hadirlah syariat-syariat itu. Nah, kemudian ada gubahan syair yang ditulis oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di antara gubahan syair itu adalah, ya sa'ili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa saha wasahwa an kulli qalbin ghafilin lahin. Kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang keterlupaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah bisa lupa? Bukankah terlupaan itu adalah sesuatu yang lahir dari hati yang ghafilin lahin, dari hati yang lalai, dari hati yang jauh dari mengingat Allah. Maka kemudian kata ulama, wa qad ghaba an kulli syai'in sirruh, bahwa hati Nabi SAW itu telah lenyap dari segala sesuatu dan yang terpaut hanya kepada Allah Ta'ala saja. Maka fasahu amma siwallah, maka Nabi SAW itu terlupa terhadap sesuatu selain Allah. Adapun terhadap Allah, maka Nabi SAW tidak akan pernah terlupa dalam hal itu. Maka di ujung dari syair itu ulama mengakhirinya dan mengatakan fatta'zimu lillah, maka keagungan dan kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan Allah Ta'ala menjadikan keterlupaan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian di sana terjadi keindahan-keindahan syariat ini. Penyempurnaan-penyempurnaan terjadi di dalam keterlupaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sementara ini terjadinya kelupaan kepada Rasulullah itu merupakan sebuah syariat yang Allah ingin sampaikan melalui lupa itu. Betul, gitu. betul. Masya Allah. Betul. Lanjutkan Ustaz. Iya. Nah, pemirsa TVRI Sumut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian
dalam peristiwa-peristiwa lupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, maka pada akhirnya dia menjadi solusi bagi kita di dalam melaksanakan amal ibadah selanjutnya. Terutama ini di dalam hal melaksanakan ibadah salat. Nah, kelupaan bagi diri manusia itu sendiri, ini adalah sifat yang meskipun dia adalah bagian dari kekurangan manusia, tapi kata ulama, dia itu ternyata adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala titipkan kepada manusia. Jadi dia di samping dia adalah sifat kekurangan, tapi dia adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, Allah menginginkan bahwa yang perfect itu, yang sempurna itu hanya dirinya. Maka selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka Allah ingin menunjukkan makhluk yang paling mulia setingkat Rasul, setingkat Habibnya saja pun Allah Ta'ala datangkan kelupaan itu padanya. Maka Nabi sendiri menyebutkan bahwa innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna. Sesungguhnya aku ini adalah manusia dalam hal al-a'radul basyariyah, dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Maka Rasulullah itu mengatakan ansa kama tansawna, sebagaimana kalian lupa, ya juga aku juga bisa mengalami keterlupaan itu. Maka fa idza nasita fadhkuruni, kalau kalian mengalami keterlupaan itu, maka ingatlah kalian kepadaku. Nah, dalam bentuk apa kita mengingat Rasulullah? Dalam bentuk salawat kepada Nabi. Maka jika terjadi keterlupaan, disunnahkanlah untuk kita mengingat Rasulullah lewat salawat-salawat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Menarik sekali pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah, Ustaz, ini menarik Ustaz. Tadi kita sudah menjelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Kemudian tadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya lupanya Rasulullah itu menunjukkan sebuah syariat untuk disampaikan kepada kita tentunya. Nah, ini lupa di dalam sholat ini maksudnya gimana Ustaz? Lupa Nabi nggak sholat, atau lupa ketika Rasulullah tidur tak bangun, lupa ketika Rasulullah bilangan rakaatnya, atau gimana Ustaz? Bisa dirincikan, silakan Ustaz. Mengenai keterlupaan Nabi SAW, bukan Nabi tidak mengingat solat sampai Rasulullah meninggalkannya sama sekali. Tentu tidak. Nah, jika terjadi seperti itu, inilah yang muncul dari qalbin ghafilin lahin itu. Dan bahkan ada ayat Al-Quran yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tentu Rasulullah itu sebagai Nabi pilihan, dia tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang sahun itu. Tapi keterlupaan yang terjadi itu adalah dalam praktek salat, lalu kemudian ada perbuatan-perbuatan yang semestinya dilakukan, lalu kemudian tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ambil contoh sederhana seperti yang dikutip oleh ulama. Mereka tulis dalam kitabnya At-Taqratus Sadidah, ini sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i. Maka di sana kata ulama, setidaknya ada 5 kenapa Nabi SAW itu terlupa. Jadi yang pertama, asyakku fi adadir rakaat. Jadi Nabi itu ragu dalam hitungan rakaat. Dan ada solusi-solusi nanti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam setiap problem yang terjadi sepanjang ibadah salat ditegakkan. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah bangun dari rakaat yang kedua tanpa tasyahud awal. Nabi SAW melakukan itu. Nah, sementara dalam praktek yang selama hari ini dilakukan oleh Rasulullah, tasyahud awal itu adalah bagian yang terpenting dari ibadah salat. Tapi pada rakaat yang kedua Rasulullah langsung bangun dan Nabi tidak bertasyahud. Kemudian yang ketiga, Nabi selesai dari 2 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat Nabi salam. Padahal solat yang dilakukan pada waktu itu adalah solat asar, yang mana solat asar ini adalah solat 4 rakaat. Tapi Nabi SAW melakukannya 2 rakaat. Lalu kemudian Rasulullah melakukan ibadah solat itu, solat asar 4 rakaat, tapi salam dari 3 rakaat. Nah, maka 4, lalu kemudian yang kelima, Rasul SAW kemudian terlupa atau ragu dalam rakaat yang kelima, apakah yang keempat atau kemudian kelima.
Jadi ini yang diuraikan oleh ulama dalam keterlupaan Nabi SAW sepanjang melaksanakan ibadah solat. Ya. Nah, lalu kemudian muncullah hadis-hadis Nabi SAW sebagai solusi yang kita sebut tadi atau jalan keluar jika kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa tersebut di dalam pelaksanaan ibadah solat kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TVRI, sumud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Nabi SAW menuntun kita, menjelaskan kepada kita. Apa kata Nabi? Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan fala basa alaihi. Kalian ketika melaksanakan ibadah salat, sesungguhnya pada saat itu setan pun akan datang kepada kalian, lalu dia jadikan atau dia hadirkan talabus. Talabus itu adalah kesamaran-kesamaran sepanjang kita melaksanakan ibadah solat itu. Maka pada saat itu hatta la yadriya, sehingga kemudian dia tidak lagi tahu kam shalla, berapa rakaat sudah dia melaksanakan ibadah solat. Maka Nabi SAW memberikan solusi, fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajadatain. Apabila hal itu terjadi untuk kalian, maka hendaklah kalian lakukan sujud 2 kali sujud. Nah, sujud inilah yang kemudian kita kenal dengan sujudus sahwi. Kita tahan dulu, Ya, Ustaz. baik. Bagaimana nanti insya Allah sujud sahwi Ya. itu, dan bagaimana agar sholat kita itu diterima Allah dan terhindar dari gangguan syaitan Ya. laknatullah. Insya Allah akan dibahas di pertemuan kita atau di tag kita berikutnya. Insya Allah jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillah, topik yang kita bahas sangat menarik, yaitu ketika Nabi SAW terlupa di dalam solat bersama Al-Ustadz Mukhlis Mukhtar SHI. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Dan alhamdulillah kita terhubung di live streaming yang ada di channel YouTube kita di TVRI Sumatera Utara. Bisa juga kita melihat atau menyaksikan tayangan Mimbar Agama Islam di TVRI. Nah, Ustadz, Ya. tadi kita terhenti dengan lupanya Rasulullah SAW dalam sholat itu bisa menjadi sebuah syariat, ya, sebuah hukum yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Tadi terhenti di sujud sahwi. Iya. Dan bagaimana itu, Ustaz? Saat kapan itu sujud sahwi? Apa yang dibaca mungkin? Kemudian bagaimana supaya kita tidak lupa? Kalau Nabi kan lupanya enggak macam kita kadang, Ustaz. Kita selalu lupa, Ustaz. Kadang dia lupa, kemudian dia nggak mengkodonya, Ustaz, ya kan? Ini kan sebuah problem, padahal sholat itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Silakan. Pemirsa TVRI Sumud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika terjadi keterlupaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menuntun kita lewat ucapan-ucapannya yang kita kenal dengan hadis-hadis Nabi SAW, Allahumma shalli. yang kemudian dihimpun oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka, yang alhamdulillah hari ini kita nikmati kitab-kitab tersebut. Kita membaca hadis-hadis Nabi itu seakan-akan kita bersua, bertatap langsung dengan Nabi, dan seakan-akan kita berbicara dengan Rasulullah SAW. Tadi sudah disinggung bahwa ada kaitannya keterlupaan kita ini dengan was-was syaitaniyah. Jadi memang syaitan itu hadir, datang bertujuan untuk menggagalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Memang setan itu adalah musuh yang betul-betul nyata di hadapan kamu. Nah, suatu saat seorang sahabat kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan itu, kata sahabat, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan itu benar-benar telah menghalangi aku dan salatku.
terjadi di dalam solat itu hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berkecamuknya pemikiran-pemikiran, lalu kemudian teringatnya pemikiran kita kepada tempat yang lain, padahal kita berada dalam tempat solat kita. Dapat ide cemerlang. Ada ide cemerlang, ada hal-hal yang difikirkan secara dalam solat itu. Betul. Dan seterusnya. Betul. Nah, jadi kata sahabat ini, qad hala baini wa baina salati, dan dia menisbahkan gangguan itu adalah kepada syaitan. Inna syaitana qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya syaitan ini telah menghalangi aku dengan salatku ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang engkau rasakan itu memang betul. Karena ada satu syaitan, kata Nabi, yang spesialis ini kerjanya mengganggu orang yang salat. Siapa namanya? Ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu adalah dengan setan khanzab namanya. Khanzab ini adalah setan yang spesialisasinya itu memang menggoda orang-orang yang salat. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga pernah mengatakan, idza shalla ahadukum ja'ahu syaitanu fayaqulu lahu ahdasta fala yansarib, kata Rasul. Ketika kalian melakukan ibadah salat, maka di sana datang setan, was-was untuk mengganggu orang yang salat itu terus terjadi. Maka fayaqulu lahu, setan ini berkata kepada orang yang sedang salat, ahdasta, engkau sudah berhadas. Maka muncul syak, muncul keraguan-raguan, saya ini sudah berhadaskah atau belum? Sudah berhadas atau belum? Maka Nabi memberikan semangat atau kekuatan kepada kita bahwa jangan terpengaruh dengan syak yang dilancarkan, yang dilontarkan oleh syaitan itu. Fala yansarib, kata Rasulullah, jangan engkau berpaling hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai engkau mendapatkan adanya saut, suara. Aw yajida rihan, atau dia mendapatkan adanya aroma yang muncul dari hal itu. Jadi Nabi ingin menguatkan ke kita, kalau hanya sekedar keraguan yang terjadi dalam solatmu, apakah batal wudu'nu atau tidak, maka Nabi mengatakan belum lagi. Karena dia masih bersifat syak. Syak itu adalah satu keraguan-raguan. Nah, maka ulama dalam kaidahnya kemudian menulis atau membuat satu kaidah, al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak sama dengan keraguan. Maka kalau kita sudah berwudu lalu muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak, maka kata para ulama berdasarkan hadis Nabi tadi, maka masih dianggap ada wudunya, karena munculnya keraguan itu tentang batalkah atau tidak, sementara di awal memang sudah dia melaksanakan wudu itu. Memang sering nih Ustaz, ketika kita sholat kita aja lah, ini buang angin atau enggak, buang angin atau enggak, tunggu dulu Ustaz ya. Betul. Sampai dia yasma sautan, ada suaranya, ada suara atau aromanya gitu. Kalau tak ada dua-dua itu lanjutkan. Lanjut. Masya Allah. Dan inilah yang diberikan oleh Nabi, tuntunan sama kita. Karena keraguan-keraguan itu bisa saja terjadi. Maka jangan didengarkan keraguan itu, karena bisa jadi itu adalah waswas syaitaniyah yang seperti disebut oleh sahabat tadi, hala baini wa baina salati, memang tujuannya adalah untuk merusak ibadah salat kita. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti itu didatangkan ke kita, lalu kemudian dihadirkan oleh Nabi SAW solusinya. Nah, demi kesempurnaan ibadah salat yang kita lakukan. Baik, kemudian untuk itulah maka sebelum melaksanakan ibadah salat, Nabi merespon pertanyaan sahabat itu dengan mengatakan, sebelum engkau melakukan ibadah salat, kata Rasulullah SAW, falyasta'idz billah, maka hendaklah engkau beristiazah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kemungkinan-kemungkinan gangguan yang terjadi di sepanjang salat. Maka kita kenallah bahwa istiazah itu pernah dibacakan oleh Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa pula a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Dan bahkan Nabi SAW mengizinkan untuk menghembus, kalau bahasanya adalah falyatful an shimalihi, maka hendaklah dia menghembus atau meludah di sebelah kirinya. Nah, di sebelah kirinya dia menghembus, itu untuk menunjukkan perlawanan terhadap syaitaniyah itu. Nah, setelah dia beristi'adzah, lalu kemudian dia menghembus ke sebelah kirinya. Nah, sebagian ulama mengatakan isti'adzah itu ada yang terjadi di dalam solat. Jadi sekira-kira kalau kita mengalami gangguan itu di dalam solat, maka beristi'adzahlah pada saat itu, lalu meludahlah ke sebelah kiri. Tapi ada pula ulama yang mengatakan kalau sudah
sering merasakan itu dalam solat, maka pada saat pembukaan solat kita mulai isti'adzah, lalu meludahlah kita di samping kiri kita untuk menjauhkan was-was yang mungkin terjadi di sepanjang solat kita. Ya. Gitu. Tapi mungkin meludahnya isyarat aja, Ya, pemirsa, isyarat. ya. Jangan diludah kena sebelah Bukan kiri meludah jadi gaduh dengan gitu ya. zatnya, ya, ya. Masya Allah. Nah kemudian tadi Ustaz ada Ya. sebuah sujud sahwi tadi saya dengar. Iya, betul. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi berkaitan dengan sujudus sahwi, ini Nabi SAW memang mensyariatkan itu dan Rasulullah mempraktekkan sujud sahwi itu. Jadi kata Nabi SAW, fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajadatain. Ya. Maka apabila kalian mendapatkan hal-hal seperti itu, hendaklah kalian sujudnya 2 kali sujud. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi itu. Maka kemudian dirinci oleh ulama fikih bahwa sujudnya itu terjadi perbedaan apakah setelah salam Ya. atau sebelum salam. Nah, perlu untuk kita uraikan pada kajian kita ini dan mudah-mudahan dapat difahami karena memang fikih itu coraknya sifatnya luas. Dan fikih itu adalah sesuatu pemahaman yang para ulama menggalinya atau mengambilnya dari dasar-dasar yang pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam hal ini kemudian dalam apakah sujud sahwi itu dilakukan selesai salam atau sebelum salam, berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW pernah mengatakan qabla an yusallim. Sebelum salam itu dilakukan sujud sahwi. Tetapi ada pula hadis Nabi yang lain seperti hadis Nabi SAW yang berasal dari Abi Hurairah tentang peristiwa Nabi yang dia salam dari 2 rakaat, yang itu Nabi ditegur oleh seorang yang bernama Zulyadain. Memang Zulyadain ini kalau diartikan adalah orang yang punya 2 tangan, karena memang sedikit agak panjang tangannya, tidak biasa seperti orang lain, maka disebut dia dengan Zulyadain. Kata ulama namanya adalah Al-Khirbaq. Pada saat itu Zulyadain bertanya, aku siratis shalah am nasita ya Rasulullah, apakah salat sudah diqasar atau engkau terlupa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun, semua yang kau sebutkan itu tidak terlupa, tidak pula salat diqasar. Tapi kata Zulyadain, waqad yakunu ba'du zalik, sebahagian dari itu mungkin sudah terjadi ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang ada, as-sadaqa Zulyadain, apakah Zulyadain benar? Maka dijawab oleh sahabat, iya, Zulyadain benar ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian melanjutkan salatnya, yang inilah istilah dalam fikih dikenal dengan Rasulullah membina salatnya. Nah, lalu Nabi SAW selesai salat, kemudian Nabi melakukan sujud sahwi. Jadi selesai salat baru Nabi melakukan sujud sahwi. Jadi dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa Nabi itu melakukan sujud sahwi, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Nah, lantas kemudian bagaimana pemahaman fikihnya? Ulama dalam mazhab Syafi'i kemudian mutlak menyebutkan bahwa sujudus sahwi itu qabla salam, secara mutlak qabla salam. Dan adapun ulama dalam mazhab Hanafi menyebutkan bahwa sujud sahwi itu mutlak ba'da salam, berdasarkan kepada hadis Zulyadain tadi. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, jika problem yang terjadi di dalam solat itu berupa tambahan, contohnya solatnya 4 rakaat, lalu kemudian terjadi keraguan tentang 5 rakaat, artinya menambah rakaat secara tidak sengaja dalam solat, maka jika ini disadari, maka tugas selanjutnya adalah melakukan sujudus sahwi ba'da salam. Setelah salam baru dilakukan sujudus sahwi. Tapi kalau terjadi hanya sekedar keraguan-raguan, maka kata Imam Malik itu dilakukan qabla salam, sebelum salam. Nah, Imam Ahmad kemudian mengambil pendapat yang sama dengan Al-Imam Malik dalam hal jika terjadi tambahan atau ketersilapan sehingga kemudian menambah bilangan rakaat secara keterlupaan, maka sujud sahwinya itu dilakukan ba'da salam. Nah, tapi kalau tidak, seperti umpamanya ragu tentang bilangan rakaat atau kemudian tidak tasyahud dari
tidak tasyahud awal langsung berdiri dari rakaat yang kedua, maka yang seperti ini kata Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali itu hanya dilakukan sujud sahwinya qabla salam. Jadi dalam hal ini terjadi ragam pendapat para ulama yang berkaitan dengan di mana kita menempatkan sujud sahwi itu, apakah sebelum atau sesudah salam. Dan pemirsa tinggal pilih ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dan yang lazim di daerah kita Ustaz biar tak terjadi. Jadi karena mayoritas kita di Sumatera Utara ini barangkali jika saya tidak salah, bisa jadi kita selama hari ini mengamalkan mazhab Syafi'i. Kalau mengamalkan mazhab Syafi'i, maka berarti sujud sahwi itu dilakukan qabla salam. Qabla salam, sebelum salam. Walaupun dia lebih rakaat. Walaupun lebih rakaat. Jadi itu yang disebut mutlaqan itu, bahwa sujud sahwinya sebelum salam secara mutlak sama ada ketersilapan itu karena menambah rakaat atau karena kekurangan rakaat atau karena meninggalkan sunnah da'at, maka tetap dilakukan qabla salam. Tetap dilakukan sebelum salam. Itulah dia tempat sujud sahwi itu secara mutlak dalam mazhab Syafi'i. Argumentasi mazhab Syafi'i itu mereka berkata bahwa bisa saja Nabi pernah melakukan sujud sahwi setelah salam, tapi kemudian yang terakhir dari fi'lun Nabi, dari perbuatan Nabi itu adalah Rasulullah melakukan sujud sahwi qabla salam. Jadi di akhir-akhir dari perbuatan Nabi itulah yang kemudian diikut atau diamalkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Menarik sekali pemirsa yang ada di rumah di acara Mimbar Agama Islam di TVRI, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Bisa bertanya ya seputar tentang Rasulullah SAW ketika lupa di dalam sholatnya di 081161000386. Nah, Ustadz, mungkin ada pertanyaan mendasar begini, Ustadz. Yeah. Nah, ketika dia biasa nih orang yang sholat, mungkin ilmunya belum sampai nih, kan ada nih tengah-tengah masyarakat kita istilah qadha, biasa dikenal dengan qadha puasa, mengganti puasa. Nah, dalam sholat sendiri Ustaz ada nggak qadhanya? Karena begini, ada orang yang tidur misalnya, kemudian dia tak bangun, tidurnya nyenyak, begadang sampai larut malam, kemudian tertidur sampai terbangun mau menjelang maghrib, Ustaz. Nah, ini entah tidur, entah sengaja, entah dia syukurnya bangun lagi. Terlewat 2 waktu sholat, 3 pun, subuh, zuhur, asar. Itu gimana, Ustaz? Ya, berkaitan dengan qadha salat, ulama 4 madhab atau yang kita kenal dengan jumhur ulama, mereka kemudian mengakui adanya qadha salat bagi salat yang tertinggal secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, jadi bisa kita lihatlah dalam literatur fikih, terutama kita bisa buka kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, maka di sana ulama mengatakan bahwa berkaitan dengan salat yang telah luput atau salat yang telah lalu, maka diwajibkan bagi orang yang meninggalkan ibadah salat tersebut untuk menunaikannya di luar dari waktunya. Dan mengerjakan di luar dari waktu itu, itulah yang diistilahkan dalam fikih itu dengan qadha. Oh, berarti lajang-lajang kita dulu, Ustaz. Misalnya, lajang kan kadang kita ada sholatnya bolong-bolong, tinggal-tinggal. Itu menurut 4 mazhab di qadha. Menurut 4 mazhab di qadha. Bahkan kalau kita lihat lebih detail dalam mazhab Syafi'i, ketika ulama menulis dalam kitab fikih I'anatul Talibin, bagi orang yang kemudian pada waktu dulu terjadi ketertinggalan dalam salat, maka salah satu bentuk taubatnya kepada Allah adalah dengan melakukan qadha salat yang tertinggal itu. Walaupun kita tidak bisa memastikan apa yang tertinggal dengan apa yang kita kerjakan. Tapi niatnya adalah bertobat. Bertobat dengan cara apa? Bertobat dengan cara mengerjakan kewajiban yang dulu pernah tertinggal disebabkan karena kelalaian kita. Al-Imam Ali karamallahu wajah pernah ditanya, "Wahai Imam Ali, bagaimana hakikat istighfar?" Kata Ali ibnu Abi Thalib, istighfar itu bukan hanya hiasan kata, ucapan astaghfirullahalazim saja, tapi istighfar itu adalah taubat yang hakiki, yang muncul dari dalam hati lalu kemudian terekspresi dari lisan atau lidah. Maka di antara
lanjutan dari taubat itu, dari istighfar itu, kata Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa engkau mengerjakan apa saja yang pernah terluput darimu dari kewajiban-kewajibanmu. Okey. Dalam kalimat singkat Rasulullah pernah berkata, wa dainullahi ahaqqu an yuqda, dan hutang kepada manusia saja kalian wajib untuk membayarnya, maka apalagi hutang kepada Allah, maka itu lebih wajib untuk dibayar, kata Rasul. Menarik Ustaz, menarik sekali. Masya Allah, tabarakallah, banyak ilmu yang kita dapat. Jangan kemana-mana pemirsa, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih mengikuti acara Mimbar Agama Islam, mengangkat topik ketika Nabi SAW terlupa di dalam solat. Dari Nabi SAW saja lupa dalam solatnya, menimbulkan syariat atau ilmu yang baru untuk kita ketika kita hari ini mungkin ada yang lupa dalam solatnya, dan mungkin di luar sana banyak sekali yang mudah meninggalkan solat. Tadi guru kita menyampaikan bahwasanya menurut 4 imam madhab, orang yang meninggalkan solat itu diqadha. Maka luar biasa, dulu kita mungkin masih banyak sekali meninggalkan solat kita. Janganlah terulang kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di rumah terus menegakkan solat, dipantau solat 5 waktunya agar tidak terjadi seperti kita orang tuanya. Ustaz, ya, silakan lanjutkan Ustaz. Ya. Baik pemirsa TVRI Sumut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa Rasulullah itu adalah uswah atau qudwah. Jadi peristiwa keterlupaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu bukan hanya dalam praktek dalam berapa rakaatnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah terlupa atau terjadi keraguan di dalam bacaan-bacaan ayat Al-Quran ketika melaksanakan ibadah salat. Nah, maka ini juga kemudian menjadi jalan keluar bagi kita jika kemungkinan terjadi peristiwa itu kepada kita ketika salat. Nabi SAW dalam kehidupannya sehari-hari, maka beliau adalah orang yang terus membimbing para sahabat dengan salat-salatnya. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diajarkan oleh Jibril tentang ibadah salat, dan Nabi didatangi oleh Jibril 2 kali memberitahukan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah salat dengan baik dan benar. Namun suatu saat Rasulullah yang diturunkan Al-Quran di dalam hatinya itu, Nabi SAW pun pernah terjadi syak, pernah terjadi keterlupaan atau keraguan, dan pada saat itu Rasulullah tawakaf. Tawakaf itu berhenti dari bacaan dia. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Rasulullah terdiam. Para sahabat yang ada di belakang kemudian tidak berani untuk mengkoreksi bacaan Rasul. Tidak ada yang sanggup untuk mengkoreksi bacaan Nabi. Karena pada saat Rasulullah masih hidup, kemungkinan terjadinya perubahan syariat itu terbuka cukup luas sekali. Nah, maka ada seorang sahabat yang di belakang itu ahlul Quran. Rasulullah nyanjung dan memujinya, namanya Ubay bin Ka'ab. Bahkan ketika turun surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, maka Rasulullah SAW tergesa-gesa menjumpai Ubay bin Ka'ab, lalu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, Allah menyuruhku untuk membacakan surah ini di hadapanmu." Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Hal sammani Allah ya Rasulullah." Apakah Allah langsung menyebut namaku, wahai Rasulullah? Iya. Rasulullah mengatakan iya. Ya Allah. Maka fakharra sajidan, tersungkurlah Ubay bin Ka'ab sujud. Apa sebab? Karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, maka ada orang yang ahlul Quran. Rasulullah pun merekomendasikan untuk mengambil Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, pada saat terjadi talabbus atau kesamaran bacaan pada Rasulullah dalam satu salat, maka Nabi terdiam dan sahabat tidak ada yang berani untuk memberitahukan kepada Rasulullah kesamaran itu. Nah, Ubay bin Ka'ab ada di belakang. Selesai salat, lalu Rasulullah melihat Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Ma mana'aka, kata Rasulullah gini, asallaita ma'ana? Kau tadi ikut salat sama kami? Ya, ya Rasulullah. Ma mana'aka an taftaha alayya? Apa yang membuat engkau wahai Ubay bin Ka'ab tidak membukakan jalan pada kami?
Maksud bukakan jalan tuh, kenapa engkau tidak lanjutkan bacaanku yang tersamar tadi? Jadi luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Habibullah, Habibur Rahman, dijamin untuk menempati surga. Tetapi kemudian Rasulullah membuka peluang kepada para sahabat untuk mengkoreksi bacaannya walaupun sahabat tidak berani. Inilah luar biasa ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin menyampaikan kepada sahabat bahwa sesungguhnya dalam urusan kebenaran maka siapa saja pun wajib berkontribusi dalam kebenaran itu. Meskipun di dalam melaksanakan ibadah salat, meskipun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, oleh karena itu maka kembali kepada kaji sujudus sahwi tadi, ketika terjadi sujud 2 kali, lalu kemudian bacaan yang ansab atau bacaan yang sesuai, kata Rasulullah adalah subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, ini kata sahabat. Kenapa tidak ada dalil yang ditemui tentang bacaan sujud sahwi yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengatakan falyasjud sajadatain, maka hendaklah kamu melakukan sujud itu 2 kali sujud. Nah, kata ulama, adapun qiraah yang ansab, qiraah yang sesuai dengan sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yasu, Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlupa. Menarik sekali Ustaz. Ya. Ustaz, sebagai close statement Ustaz, sedikit saja Ustaz, Baik. untuk mengajak kita semua benar-benar menegakkan sholat dan ketika lupa apa yang dilakukan tadi sudah disampaikan. Ya. Silakan Ustaz. Pemirsa TVRI Sumut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghindar dari keterlupaan itu karena itu adalah sifat bawaan kita. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terus-menerus ingat kepada Allah taala, terutama dalam hal melaksanakan ibadah salat. Dalam Al-Quran Allah sudah membimbing kita tatkala kita mengalami keterlupaan itu. Kata Allah, "Wadhkur rabbaka idza nasita," dan hendaklah kau mengingat Allah apabila terjadi kelupaan itu pada dirimu. "Sanuqri'uka fala tansah," itu adalah ayat Al-Quran. Kata Allah, akan kami bacakan kepadamu maka janganlah engkau lupa. Nah, maka mudah-mudahan terus-menerusnya zikrullah kepada Allah akan meminimalisir setidaknya keterlupaan-keterlupaan kita, dan ketika terjadi dalam solat maka sudah ada solusi yang dihadirkan oleh Nabi SAW kepada kita. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ya, Syukran, sama-sama. jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Amin. Allah balas dengan kebaikan. Amin, ya Semoga Allah. Allah terus memberikan Ustaz kesehatan, Amin, keafiatan, amin. panjang InsyaAllah. umur, barokah hidupnya. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Amin. Alamin. Nah, pemirsa mimbar agama Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Kita membahas tadi ketika Nabi SAW terlupa di dalam solatnya. Ingat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin di antara kita ada yang masih berbuat keji dan mungkar. Dicek lagi bagaimana tentang solatnya, mungkin banyak yang lupa dan lain sebagainya. Tentunya kita menegakkan solat dengan khusyuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita semua kaum muslimin benar-benar menegakkan solat 5 waktu karena Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari dan Ustadz kita Ustadz Mukhlis dan seluruh kerabat kerja mimbar agama Islam mohon undur diri dari hadapan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.